saya Vika Dwi Mulya dengan NIM A1E1 19073 dengan mata kuliah Layanan Konseling di Sekolah 1. Di sini saya akan memperagakan bagaimana teknik konseling pada layanan konseling individu. Langsung saja kita ke videonya. Despi kesini malam-malam. Iya kak, Despi kesini nak cerita dengan kakak. Iya. Despi, apa kabar? Alhamdulillah baik kak. Kakak apa kabar? Syukurlah, kakak juga baik. Despi sibuk apa sekarang? Despi sekarang sibuk dengan kuliah daring dan ditambah dengan organisasi kak. Gimana dengan kuliahnya Despi? Alhamdulillah lancar kak. Gimana sinyalnya tidak terganggu atau banyak tugas dari dosennya? Sinyalnya terganggu kak. Tapi alhamdulillah dosen tuh ngerti gitu kak dengan jaringannya. Ada tugasnya yo banyak kak. Ada yang tugas video, tugas jawab soal gitu kak. Iya, tak apa-apa, kan kita mengingat sekarang dalam suasana pandemi kita harus ngerti juga, kita harus menyesuaikan diri kita juga gimana cara sekolah tuh, soalnya kita harus mengerti bagaimana keadaan tuh sekarang. Kita juga harus jaga diri gimana kan, nggak mungkin kita tetap muka seperti biasa. Despi kesini bawa motor sendiri? Iya kak, Despi bawa motor sendiri kak. Iya. Iya, Despi kesini tadi mau cerita kan, mau cerita tentang apa? Cerita tentang itu kak, Despi kan masuk organisasi kak. Di dalam organisasi itu Despi nak ngasih pendapat. Kalau ada rapat Despi nak ngasih pendapat. Jadi pas Despi nak ngasih pendapat tuh Despi tidak berani ngomong kak, malu gitu. Iya, jadi gitu. Oh ya, sebelumnya kakak nanya sama Despi lah pernah ikut konseling enggak sebelumnya? Belum kak. Oh ya, jadi Despi belum tahu tentang konseling ya. Jadi kakak jelaskan sedikit tentang konseling ke Despi ya. Konseling itu adalah proses tatap muka yang seperti Despi lakukan sekarang sama kakak. Terus di dalam proses konseling itu terdapat azas keterbukaan. Di sini Despi dituntut untuk terbuka dalam menceritakan masalahnya, biar kita bisa sama-sama menyelesaikan masalah itu secara baik-baik. Nanti kalau Despi ada yang ditutupi, pasti masalah itu tidak bakal selesai kan. Terus Despi juga tidak perlu cemas atau ragu menceritakan masalah itu. Kenapa? Biar masalah itu selesai. Despi takut masalah Despi diketahui orang lain. Tidak bakal Despi, karena di sini kakak telah berikrar dan di dalam ikrar tersebut terdapat azas kerahasiaan. Insya Allah kakak akan merahasiakan semua rahasia Despi atau cerita yang Despi sampaikan kepada kakak. Terus kalaupun itu akan disampaikan, itu akan atas izin Despi sendiri. Despi sedia tidak terbuka dalam hal ini? Sedia kak. Ya Despi kalau datang ke sini atas suruhan orang lain atau emang kehendak sendiri? Kehendak sendiri. Oh bagus, kalau itu kita bisa ceritanya lebih dekat kan. Despi masalah organisasinya tuh gimana? Jadi gini kak, Despi kan ikut suatu organisasi di perkuliahan. Pada setiap pertemuan atau rapat yang diadakan oleh ketua organisasi itu untuk membahas suatu masalah atau suatu program kerja, Despi ini sering ingin mengungkapkan pendapat Despi tentang program kerja ataupun cara penyelesaiannya. Namun Despi takut pendapat Despi itu salah ataupun tidak diterima oleh ketua rapat itu. Jadi Despi dalam setiap rapat itu hanya bisa dengar, sudah tuh diam gitu. Oh iya Despi,
tujuan Despi ikut organisasi itu apa? Tujuan Despi ikut organisasi itu untuk menambah wawasan. Setelah itu untuk melatih keberanian Despi dan untuk menambah teman, Kak. Tujuan Despi itulah bagus, tapi Despi ikut organisasi itu emang keinginan sendiri atau dorongan dari keluarga atau mau ikut-ikut kawan be atau mau cari teman dekat di sana? Despi itu kemauan sendiri, Kak. Bagus, kalau kemauan sendiri Despi pasti akan bisa. Terus organisasi yang Despi ikut tuh organisasi seperti apa? Seperti himpunan prodi, Kak. Sudah tuh di universitas tuh kan ada Iya, organisasi yang Despi pilih itu bagus untuk mengembangkan potensi diri, dan banyak juga orang yang keluar dari organisasi itu bisa sukses, maksudnya bisa dalam artian dia tuh punya banyak kawan, juga bisa ngomong. Terus apa yang membuat kendala Despi takut ngomong di dalam organisasi yang Despi ikut tuh? Kendala Despi itu pertama tuh, Kak, Despi tuh udah berani, takut salah ngomong dan takut apa yang Despi ngomong tuh tidak bisa diterima oleh orang lain gitu. Oh iya, Despi di dalam organisasi tuh punya kawan yang paling dekat gak sama Despi, atau Despi cuman sendiri di dalam organisasi tuh gak ada yang punya dekat, cuma sebatas kawan biasa, atau Despi emang ada yang bisa dekatnya sama Despi dalam organisasi itu? Cuman kawan biasa, Kak. Oh, kalau dengan kawan biasa yang Despi di organisasi itu, Despi tidak pernah cerita-cerita, atau Despi pernah saat rapat tuh sharing ke dia, aku nganggap gini lah rapat nih, pernah tidak bilang kayak gitu? Pernah, Kak. Apa tanggapan kawan Despi tuh? Tanggapannya yo bilang tuh, yo kenapa tidak disampaikan, seharusnya tuh kau sampaikan pendapat kau tuh. Tapi Despi jawab, Despi tuh tidak berani. Oh iya, kalau di dalam kelas sendiri kan sebagai mahasiswa Despi tuh harus dituntut aktif biar bagus lah nilainya. Itu gimana Despi di dalam kelas? Yo Despi di dalam kelas yo cuma diam, dengar, lihat, bukan catat. Oh bagus. Itu cara Despi sih udah bagus kayak gitu, tapi Despi tuh uh, belum bisa untuk mengungkapkan apa yang Despi pikirkan atau Despi rasain dalam suatu hal. Despi kalau dalam keluarga Despi sendiri, Despi berani tidak mengungkapkan apa yang Despi rasakan atau apa yang Despi pingin bilang ke orang tua, tuh merasa canggung tidak? Canggung, Kak. Apa yang membuat Despi canggung, sedangkan itu orang yang paling dekat sama Despi? Takut salah ngomong, takut kena marah, Kak. Oh iya. Despi berapa saudara dulu sebelumnya? Despi 3 bersaudara. Oh iya, Despi pernah gak cerita tentang Despi ini ke kakak Despi atau ke adik Despi atau ke orang lain? Tidak pernah, Kak. Despi emang kalau sama kakak cerita-cerita gak tentang gimana kehidupan Despi sehari-hari atau apa? Enggak, Kak, kami cuman enggak pernah kami cerita, Kak. Palingan kami cuman kayak bercanda gitu, Kak. Oh iya, gak apa-apa kalau kayak gitu. Jadi kalau kakak saranin ya sama Despi tuh belajarlah mulai dari hal kecil. Misalnya Despi belajar bicara dengan diri sendiri. Terus Despi sebelum menyampaikan pendapat, Despi tuh bisa mempersiapkan secara matang-matang dulu apa yang Despi bilang. Jadi kalau Despi misalnya kan setiap rapat dikasih tahu dak Despi tuh mau bahas apa dak hari itu. Kasih tahu, Kak. Nah, jadi kalau dikasih tahu kan Despi bisa mempersiapkan dari rumah misalnya. Jadi kalau Despi tuh emang susah kayak mengungkapkan apa, takut salah kata-katanya, takut salah dianggap orangnya, jadi Despi bisa nyatat dulu di kertas, nanti bisa Despi sampaikan pendapat Despi gimana. Kalau Despi emang takut, nanti Despi bisa ngomong di depan cermin atau ngomong sama orang tua Despi, belajar ngomong dari sahabat Despi gitu. Jadi itu saran dari kakak, gimana kalau Despi bisa gak lakuin hal itu? Insya Allah bisa, Kak. Despi pertemuan dalam organisasi itu kapan ada lagi?
Kami pertemuannya tuh seminggu sekali, Kak. Oh iya. Minggu ini udah pertemuan apa belum? Sudah, Kak. Kakak tunggu minggu depan untuk Despi menceritakan kembali apa hasil dari konseling ini. Mudahan konseling ini bermanfaat untuk Despi, terus Despi ada pengaruh yang baik untuk Despi. Baik, Kak. Terima kasih atas saran dan masukannya. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama Despi. Ya udah. Despi pamit balik, Kak. Ya, ayo kakak antar